Dari kecil, gue hobi banget berenang. Berenang di mana saja, entah itu laut, sungai, danau, waduk, ataupun lainnya. Kata bapak, umur 3 tahun gue sudah bisa berenang, udah ngambang. Makanya waktu sekolah dulu, paling senang kalau pelajaran olahraga ada jadwal praktek berenang. Gua jadi bisa mempertontonkan skill mengambang di permukaan air tanpa menggerakkan badan sedikit pun. Rebahan diam dan tenang di atas permukaan air. Tapi, sehobi-hobinya berenang, gua tetap punya keparnoan tersendiri terkait dengan air. Kalau sedang berenang, di mana saja, gue paling takut untuk membuka mata dan melihat pemandangan bawah air. Makanya dulu, walaupun sudah menggunakan kacamata renang, gue lebih banyak memejamkan mata ketika wajah menghadap ke dasar kolam. Tidak berani melihat, sekalipun itu di kolam yang airnya jernih dan dasar kolam bersih. Tetap saja gue takut untuk melihat. Semua itu ada sebabnya. Ada alasannya kenapa gue jadi sangat takut untuk melihat ke dasar kolam atau danau, apalagi laut. Ada sebabnya. Kejadian ini terjadi ketika gue masih SD. Kalau tidak salah ketika masih kelas 4. Jadi, waktu kecil dulu, tidak jauh di belakang rumah terdapat danau yang cukup besar. Kami, penduduk kampung sekitar lebih banyak menyebutnya dengan nama waduk. Waduk yang pada salah satu sudutnya ada bendungan. Bendungan ini mengatur volume air yang akan mengairi sedikit sawah yang berada di bawahnya. Sekitar 25 tahun yang lalu, waduk ini masih cukup bersih. Masih banyak orang yang memancing atau menjala ikan. Keadaan lingkungan sekitarnya pun masih sangat sepi. Rumah penduduk belum sebanyak dan sepadat sekarang. Masih sangat bagus kalau untuk sekedar wisata hemat dan gratis. Tinggal bawa tikar dan makanan, duduk di pinggirnya, menikmati pemandangan. Waduk ini salah satu taman bermainku dulu. Walaupun orang tua selalu berpesan, jangan main ke waduk, apalagi berenang. Bahaya, banyak setannya. Tapi gue tetap badung dan sering nekat main ke situ, bahkan berenang. Bahaya dan banyak setannya. Maksudnya gimana? Oh iya, biasalah, kan emang banyak cerita yang mengatakan kalau waduk atau danau atau telaga atau apalah namanya pasti ada penunggunya, ada setannya, iya kan? Sama juga dengan waduk ini. Waktu gue kecil banyak cerita aneh dan seram yang beredar. Banyak. Katanya di waduk ini ada buaya putih jadi-jadian yang kemunculannya selalu pada malam hari, mencari mangsa dengan memakan anak-anak kecil. Ada juga yang bilang kalau ada setan berbentuk perempuan yang hobinya menarik anak kecil yang sedang berenang dari dalam air. Menariknya terus sampai ke dasar waduk sampai akhirnya anak yang ditarik tenggelam dan meninggal dunia. Ada juga yang bilang kalau waduk dihuni genderuwo hitam tinggi besar. Beberapa kali penampakannya muncul dan terlihat oleh penduduk pada malam hari. Genderuwo terlihat berdiri di tengah-tengah waduk, tapi hanya kelihatan dari pinggang ke atas. Pinggang ke bawahnya tertutup air. Dan masih banyak lagi cerita aneh dan seram yang beredar tentang waduk ini. Memang, beberapa kali ada kabar sedih tentang korban meninggal karena tenggelam. Dan lebih banyaknya memang anak-anak. Anak-anak yang sedang berenang lalu tenggelam. Gue juga pernah melihat langsung jenazah yang baru saja meninggal tenggelam. Bukan hanya 1, tapi 3. Ayah, ibu, dan anak tenggelam setelah perahu kecil yang mereka tumpangi untuk menuju kebun yang berada di seberang. Ternyata perahunya bocor ketika sudah berada di tengah. Gua yang waktu itu sedang bermain sepeda langsung berhenti memperhatikan jenazah keluarga kecil itu terbaring di atas bebatuan di sisi waduk setelah baru saja ditemukan tenggelam.
Saat itulah pertama kalinya gue melihat langsung jenazah yang baru saja meninggal. Bayangan wajah dan keadaan tubuhnya yang sudah pucat membekas lama di dalam kepala. Gue cukup trauma waktu itu. Balik ke cerita-cerita seram yang beredar. Buaya putih. Dari kecil sampai detik ini, gue sama sekali belum pernah melihatnya. Genderuwo, sama. Gue juga belum pernah melihatnya. Setan perempuan berambut panjang yang suka menarik anak kecil dari dalam air ketika sedang berenang. Kalau yang ini, ada kisahnya. Pada suatu hari sepulang sekolah, gue langsung menyiapkan alat pancing. Iya, gue bareng Ali dan Yosep punya rencana untuk pergi memancing di waduk. Jarak waduk dari rumah sekitar 15 menit bersepeda. Tidak jauh memang. Mau mancing di mana, Nak? Tanya ibu dari balik meja mesin jahitnya ketika melihat gue sibuk dengan alat pancing. Mancing di sawah belakang, mah. Jawab gue berbohong. Jangan main ke waduk ya, bahaya, banyak setannya. Sekali lagi ibu mengeluarkan kalimat itu. Waduk tempat yang berbahaya, banyak setannya. Tapi gue tidak peduli. Gue tetap akan berangkat mancing di waduk dengan Ali dan Yosep. Karena kami mendengar kabar kalau di situ sedang banyak ikan-ikan besar. Setelah semuanya siap, sekitar jam 2 siang kami pun berangkat. Dengan menggunakan sepeda masing-masing, kami menuju ke belakang kampung, tempat di mana waduk berada. Singkat cerita, kami sampai di tujuan. Kami sengaja mencari spot memancing yang sangat sepi, tepat di belakang kebun kosong yang penuh semak belukar. Di atas rerumputan, kami duduk mempersiapkan alat pancing. Sebelumnya, Ali dan Yosep sudah mencari dan menyiapkan cacing sebagai umpan. Siang menjelang sore seperti biasanya, cuaca di musim kemarau yang panasnya menyengat. Sinar matahari langsung seperti membakar kulit tanpa permisi. Biasanya kami langsung hitam legam setelah kegiatan ini. Angin berhembus pelan, menggerakkan permukaan air waduk yang tidak terlalu jernih menjadi gelombang-gelombang kecil, hilir mudik tidak tentu arah. Kami duduk menikmati suasananya dengan bersenda gurau. Setengah jam berlalu, jangankan dapat ikan, pelampung pancing pun tidak bergerak sama sekali. 1 jam berlalu, masih sama, nihil. Kami mulai tidak sabar ketika hari sudah semakin sore. Matahari sudah makin condong ke sisi barat cakrawala. Lembayung senja mulai terlihat muncul malu-malu. Ah, sialan, ternyata nggak ada ikannya. Pulang aja yuk ah. Ali sudah sampai di puncak kebosanan. Iya yuk, pulang aja yuk, timbal Yosep. Tapi gue malah muncul ide yang cemerlang. Kita berenang aja dulu yuk, sebentar aja. Gue bilang begitu sambil cengengesan. Sebentar lagi maghrib, Bri. Bahaya, takut ah. Begitu kata Ali, yang memang paling penakut di antara kami bertiga. Sebentar aja, habis itu pulang. Rayu gua yang sudah buka baju, menyisakan celana pendek. Ayo ah, sebentar aja. Yosep setuju. Dia langsung buka baju juga. Sebentar aja ya. Dengan terpaksa akhirnya Ali setuju. Beberapa detik kemudian, kami lalu loncat ke air dan berenang dengan riang gembira. Awalnya kami berenang tidak sampai jauh ke tengah. Hanya di pinggir dengan ketinggian air hanya sebatas perut atau dada. Awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan, kami seperti tertantang untuk terus berjalan ke tengah. Mencari batas sampai di mana kaki tidak dapat menginjak dasar. Sampai di mana kami sudah harus berenang untuk mengambang agar tidak tenggelam.
Begitulah. Sampai pada akhirnya, gue sudah mulai agak sombong dengan mempertontonkan kebiasaan mengambang rebahan di atas permukaan air tanpa bergerak sedikit pun. "Bri, jangan terlalu ke tengah. Di sini aja." Gue masih bisa mendengar teriakan Ali dan Yosep yang mengingatkan agar jangan terus bergerak semakin ke tengah. Tapi gue tidak peduli. Terus saja mengambang mengikuti gelombang. Sampai ketika ada sesuatu yang terjadi. Kejadiannya cukup cepat tapi sangat menyeramkan. Gue yang sedang asik mengambang, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menempel di pergelangan kaki kanan. Awalnya gue gak sadar benda apakah itu. Tapi hanya beberapa detik. Karena kemudian secara refleks gue langsung melihat ke arah kaki. Hanya 1 atau 2 detik, gue akhirnya dapat melihat benda apakah itu sebenarnya. Ternyata ada tangan sedang menggenggam pergelangan kaki gue. Tangan yang putih dan pucat. Hanya tangan itu saja yang terlihat. Karena sepertinya sang pemilik berada di bawah permukaan air. 1 atau 2 detik kemudian, tangan itu mulai menarik gue ke bawah. Menarik tubuh gue untuk masuk ke dalam air. Iya, seketika itu juga gue panik. Gue mulai tenggelam masuk ke dalam air. Dalam kepanikan gue meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari genggaman tangan itu. Saat itu gue masih belum melihat bentuk si pemilik tangan. Di samping air waduk yang tidak terlalu jernih, gue juga masih tidak berani untuk membuka mata lebar-lebar di dalam air. Tapi itu hanya sebentar saja. Sampai akhirnya tangan itu melepas genggamannya dari pergelangan kaki gue. Seketika itu pula, gue langsung mencoba untuk berenang ke pinggir. Tapi ternyata tidak semudah itu. Tiba-tiba tangan kiri ada yang memegang dengan erat dan menarik gue kembali ke dalam, ke dasar waduk. Beberapa detik kemudian, ketika sudah berada di bawah permukaan air, gue nekat untuk membuka mata. Pada saat itulah, gue akhirnya dapat melihat sang pemilik tangan yang sejak tadi terus mencoba menyeret gue ke dasar waduk. Seorang perempuan, rambut hitam, panjang, acak-acakan, bergelombang di dalam air. Wajahnya pucat, matanya sedikit melotot dengan lingkar gelap di sekeliling. Sangat mengerikan melihat wajahnya di dalam air. Semakin mengerikan lagi ketika dia mulai tersenyum. Dengan tangan kanan terus menggenggam tangan kiri gua dengan erat. Gua hanya bisa diam, ketakutan, tidak bisa bergerak, tidak bisa meronta, terpana melihat pemandangan bawah air yang menyeramkan itu. Perempuan itu terus menarik gua ke dalam. Lalu, detik berikutnya, dia memberi isyarat untuk diam. Dengan cara jari telunjuk tangan kirinya diletakkan di depan bibir pucatnya. Di akhir beberapa belas detik yang menakutkan itu, gue akhirnya cuma bisa berdoa. Dalam hati terbayang wajah ibu. Gue menyesal telah berbohong kepadanya tadi. Ini akibatnya. Itu yang terbesit di pikiran. Hanya beberapa belas detik saja kejadian itu. Sampai akhirnya tiba-tiba gue merasa kalau ada yang menarik tangan kanan ke arah berlawanan. Tarik-menarik terjadi, walaupun hanya beberapa detik. Sampai akhirnya tangan kiri dapat lepas dari genggaman perempuan menyeramkan itu. Ternyata tangan kanan gue ditarik oleh seorang bapak. Beliau menarik dan menyeret gue ke pinggir waduk. Menyelamatkan nyawa, gue tidak jadi mati. "Jangan berenang di sini lagi ya, bahaya. Kamu tadi hampir mati tenggelam. Sudah sana pulang, jangan pernah berenang di sini lagi." Begitu kata bapak itu memarahi kami bertiga di pinggir waduk. Jadi, ketika Ali dan Yosep melihat gua mulai tenggelam, mereka langsung lari ke pinggir untuk mencari pertolongan. Untungnya tidak jauh dari situ, ada seorang bapak yang sedang menggarap kebun. Mereka langsung meminta tolong.
Bapak itu lantas berlari menuju tempat di mana gue tenggelam. Untungnya lagi, Ali bilang mereka masih melihat tangan gue menggapai-gapai di permukaan. Makanya bapak itu langsung berenang menuju di mana tangan gue terlihat. Lalu menarik gue ke pinggir, dan selamatlah gue. Sungguh kejadian itu sangat mengerikan. Sejak saat itu, gue tidak pernah lagi berenang di waduk itu. Untuk memancing pun gue tidak mau. Gue masih trauma. Kisah berikutnya, gue akan cerita tentang satu kolam renang yang menjadi satu-satunya kolam renang umum yang ada di kota masa kecil gue dulu, Cilegon. Sekitar tahun 90-an, di Cilegon memang masih punya satu kolam renang. Gue tidak tahu pasti kalau sekarang, mungkin udah lebih dari satu. Kolam renang ini letaknya persis di pinggir lapangan golf di pinggir kota. Tapi walaupun menjadi kolam renang satu-satunya, ternyata ramainya hanya pada akhir pekan. Hari lainnya tergolong sepi. Sepi banget malah. Kolam renang ini memiliki lahan yang luas. Lahan yang mengikuti kontur tanah yang menanjak. Waktu gue kecil dulu, sudah ada 3 kolam di dalam wilayahnya. 1 kolam besar di bagian atas, 1 kolam sedang dan 1 kolam kecil di bagian bawah. Nah, menurut sejarahnya, kolam pertama yang dibuat adalah kolam yang ada di bagian bawah. Kolam besar di atas baru dibangun belakangan. 2 kolam renang tua inilah yang akan gua angkat ceritanya. 2 kolam renang, 1 agak besar dan 1 agak kecil. Letaknya bersebelahan. Desainnya masih sangat jadul. Dua-duanya membentuk seperti angka 8. Kolam yang lebih besar memiliki 3 tingkat kedalaman, 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Sedangkan kolam yang kecil hanya setengah meter. Memang diperuntukkan bagi anak-anak kecil. Di sekitaran kolam ada 2 bangunan berbentuk bundar. Di ujung sebelah kiri 1, di ujung sebelah kanan ada 1 lagi. Bangunan bundar pertama diperuntukkan sebagai kantin, tempat untuk pengunjung jajan dan makan. Bangunan bundar yang kedua ukurannya lebih besar dari yang pertama. Letaknya di ujung sebelah kanan, di bawah pohon-pohon yang besar dan rindang. Bangunan ini sebagai toilet dan ruang ganti. Zaman gue kecil dulu, kolam renang ini memang sungguh sangat menyeramkan. Auranya aneh. Beberapa kali gue melihat kejanggalan-kejanggalan. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, lingkungannya sangat bersih dan terawat. Namun walaupun begitu, kesan ngeri dan menyeramkan tetap muncul, secara langsung maupun tidak langsung. Tapi gue tetap rutin mengunjungi tempat ini, karena memang tidak ada pilihan lain. Pada suatu hari, bukan akhir pekan, bersama Ali dan Yosef gue berenang di kolam renang itu. Sore yang normal seperti biasa. Kami berenang pada sore hari setelah pulang sekolah. Biasanya menjelang maghrib kami akan selesai dan pulang. Karena hari biasa, kolam renang sepi. Hanya beberapa orang yang berada di dalam lingkungannya. Dengan riang gembira kami bermain air di kolam bawah yang agak besar. Gua masih ingat, hanya ada beberapa orang yang berada di dalam kolam. Mungkin hanya 6 orang termasuk kami. Seperti yang sudah gue bilang tadi, kolam yang agak besar ini memiliki 3 tingkat kedalaman. 1, 2, dan 3 meter. Kami yang memang masih kecil waktu itu, lebih sering bermain di kedalaman 1 meter saja. Hanya sesekali berenang ke kedalaman 2 atau 3 meter. Gua juga tidak terlalu suka kalau berenang di kedalaman 2 meter, apalagi 3 meter. Dasar kolam menjadi semakin gelap. Dasarnya menjadi kelam, menjadi seram melihatnya. Tidak terasa hari sudah semakin gelap. Dari cahaya langit yang mulai menghitam, kelihatan kalau hari sudah menjelang senja, menuju waktu maghrib.
"Bri, udah yuk. Udah mau maghrib nih." Ali teriak dari pinggir kolam ketika gua masih berada di dalam kolam. "Ya udah duluan aja ganti baju sana. Aku sebentar lagi," jawab gua. Benar saja, mereka berdua lalu berjalan menuju toilet untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara gua masih asik bermain air. Di kolam sebesar itu hanya tinggal gua sendirian, mengambang di tengah-tengah air, kedalaman 2 meter. Mengambang dengan posisi menghadap ke atas, menengadah, posisi kesukaan gua. Kali lagi, gua benar-benar sendirian di dalam kolam. Ketika sedang asik-asiknya mengambang santai, gua jadi tidak sadar kalau tubuh ternyata bergerak, bergeser menuju ke air yang paling dalam, 3 meter. Sampai akhirnya, gua sudah benar-benar berada di kedalaman 3 meter. Ada kejadian janggal seram yang membuat gue sadar kalau sudah berada di bagian yang paling dalam. Dalam posisi menengadah ke atas, ketika sedang tenang menikmati suasana, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kaget. Celana renang yang gue pakai seperti ada yang menarik-narik. Yang membuat terkejut bukan kepalang. Gue merasa kalau celana yang ditarik adalah bagian pantat, bagian yang berada di dalam air. Ada sesuatu yang menarik celana gua dari dalam air, dari dalam kolam. Refleks, gua langsung membalikan badan untuk melihat siapa atau apa yang menarik celana gua. Karena sangat yakin memang ada yang menarik celana. Gua yakin banget. Menenggelamkan kepala ke dalam air lalu membuka mata, mencari tahu ada apakah di bawah permukaan air. Di kedalaman 3 meter, dasar kolam sudah kelihatan gelap. Ditambah dengan hari sudah menjelang malam, semakin sulit untuk melihat ke bawah permukaan air. Hanya biru gelap yang kelihatan. Mata gue terus terbuka di dalam air, menyisir setiap sudut kolam untuk mencari ada apakah gerangan. Sampai akhirnya gue terdiam ketika pandangan menangkap sesuatu yang kelihatan di dasar kolam. Memicingkan mata, mencoba menembus gelapnya pekat air, memastikan apakah sesuatu yang sedang berada di dasar kolam. Detik berikutnya gue kaget ketika sadar kalau yang sedang gue perhatikan ternyata adalah sosok anak kecil. Sosok anak perempuan yang berumur sekitar 4 tahun. Rambut panjangnya dikepang 2, mengenakan pakaian terusan rok sebatas lutut, berwarna putih. Dia berdiri di dasar kolam dengan wajah menengadah ke atas, melihat ke arah gua yang sedang berenang di permukaan. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Beberapa detik gua terdiam, terpaku, terperangah. Sampai akhirnya pada detik berikutnya, anak itu tersenyum ke arah gua. Sontak, gua seperti tersadar, lalu langsung mengeluarkan kepala dari dalam air. Saat itu juga gua berenang cepat-cepat ke pinggir. Gua ketakutan. "Habis ngapain, Bri? Kok ngos-ngosan?" tanya Yosef dan Ali saat kami berpapasan. Gua tidak menjawab apa-apa. Langsung berjalan cepat menuju toilet untuk mandi dan ganti pakaian. Seperti yang gue ceritakan di awal tadi, bangunan toilet tempat mandi dan berganti pakaian ini berbentuk bundar. Pintunya berada di tengah-tengah. Toilet pria di sebelah kiri, toilet perempuan di sebelah kanan. Karena memang udah gak ada orang lagi, jadi hanya tinggal gue yang berada di dalam bangunan tua itu. Gue yakin itu. Gua langsung mandi di bawah pancuran ketika sudah berada di dalam. Posisinya, barisan keran pancuran berada di depan bilik-bilik tempat berganti baju. Jadi, ketika sedang mandi di bawah pancuran air, tepat di belakang gua adalah bilik-bilik itu, yang waktu itu sudah dalam keadaan kosong. Sendirian di dalam bangunan tua tentu saja membuat pikiran gua menjadi kemana-mana. Jadi pengen buru-buru selesai,
karena suasana semakin tidak enak, seram. Tidak berlama-lama, gue langsung ambil handuk untuk bilas lalu berganti pakaian. Ketika sedang berganti pakaian inilah ada sesuatu terjadi lagi. Gue mendengar suara tawa cekikikan, suara tawa anak kecil, sangat jelas terdengar. Saat itu juga, karena menyadari kalau sedang sendirian, gue jadi ketakutan dan berniat untuk lari keluar. Tapi tidak segampang itu, karena tiba-tiba dari sudut mata gue melihat sesuatu. Di pojok ruangan, di bawah pancuran air paling ujung, ada anak kecil perempuan yang fisik dan penampilannya sama persis dengan anak kecil yang gue lihat ada di dasar kolam tadi. Gue yakin kalau anak ini anak yang sama. Dia memandang dengan sorot mata tajam, lalu tersenyum. Gue yang merinding ketakutan, perlahan berjalan mundur mendekat ke pintu keluar. Kami terus bertatapan, sampai gue benar-benar sudah melintas garis pintu. Kemudian, gue berlari cepat ke tempat di mana Ali dan Yosef berada. Sungguh, itu adalah salah satu pengalaman yang paling mengerikan di dalam hidup gue.